Kesehatan di dalam Islam itu mendapatkan posisi kedudukan yang istimewa. Boleh dikatakan istimewa sekali, karena di dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi menyebutkan bahwa nikmat Allah kepada manusia itu dapat diperinci insya Allah. Yang pertama itu nikmat iman. Setelah manusia memiliki nikmat iman, maka dia mendapatkan kekuatan mental untuk menerima Islam sebagai agamanya, sebagai jalan hidupnya. Lalu setelah itu apa lagi? Maka nikmat yang ketiga itu adalah nikmat kesehatan. Mengapa demikian? Karena tidak ada artinya diri kita ini kalau diri kita ini sedang dalam keadaan sakit. Bahkan kita mendapatkan tugas misalnya datang ke Masjid Imam Bukhari pun bisa terjadi, nauzubillah min zalik, kita minta udzur, minta penangguhan karena badan kita sedang tidak enak. Nah, itu bukankah sesuatu yang sangat merugikan kita? Maka di dalam Islam, kesehatan itu menduduki tempat yang istimewa seperti dikatakan tadi, dan tanggung jawab Islam terhadap kesehatan jamaah dan umatnya itu juga luar biasa. Konon disampaikan bahwa di zaman Rasulullah Nabi Muhammad SAW tidak ada orang yang sakit. Tidak ada orang yang sakit keras. Dan kalaupun ada, itu tandanya dia memang sudah waktunya sakit, qadarullah, dan mungkin Allah sedang mengujinya, atau memang Allah memberikan jalan untuk mendapatkan husnul khotimah. Maka ketika itu diceritakan, ada dokter dari Mesir yang datang ke Madinah sebagai hadiah daripada Raja Mesir. Dokter itu tinggallah bersama Rasulullah selama 2 tahun bersama para sahabat. Apa yang terjadi? Selama dia 2 tahun di Madinah itu, ternyata dia tidak mendapatkan pasien satu orang pun. Maka setelah genap 2 tahun, dia menghadap kepada Nabi lagi dan mohon pamit. Ya baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya sudah 2 tahun di sini dan saya merasakan betapa sebenarnya ilmu saya tidak berguna. Mengapa demikian? Karena selama saya di sini saya tidak menjumpai orang yang sakit. Padahal di negeri saya, pasien saya itu ngantri kalau bahasa kita. Namun sebelum saya meninggalkan Madinah, perkenankan saya mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama adalah, bagaimana ya baginda Nabi, umat baginda ini bisa begitu sehat? Maka Rasulullah SAW menjawab, kami ini adalah suatu kaum yang makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi seolah-olah terbalik dengan dunia kita, dunia modern sekarang ini. Betapa tidak terbalik? Karena di dunia modern sekarang ini justru kita itu sudah kenyang, diajak untuk makan lagi. Katanya itu adalah sarapan kedua. Nah, ini mana sarapan keduanya? Ibu-ibu Aisyah barangkali sudah menyiapkan. Jadi kita menurut baginda Nabi, kita itu haruslah makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, ini menurut ilmu kedokteran modern sangat sesuai. Mengapa demikian? Dalam sebuah penelitian yang diceritakan kepada saya, sensasi kenyang itu baru muncul 20 menit setelah orang betul-betul merasa kenyang. Jadi ketika orang itu sudah kenyang, sensasi kenyang itu belum datang. Makanya dia masih bisa tambah lagi. Padahal ini sebetulnya udah kenyang.
Kapan sensasi perasaan kenyang itu datang? 20 menit setelah itu. Akibatnya apa yang terjadi? Kalau kita tidak mengindahkan nasihat Nabi, berhentilah sebelum kenyang, maka perut kita itu sebetulnya sudah kelebihan 20 menit kita memasukkan makanan ke dalam mulut. Bayangkan, mungkin itu sudah kelebihan 100%. Karena orang makan itu lamanya sekitar 20 menit. Itu sudah lama. Sedangkan kalau kita baru 20 menit, masih merasa belum kenyang. Repot. Jadi tuan rumah untuk menjamu tamu-tamunya harus kerja keras 2 kali. Karena tamu-tamunya tidak merasa kenyang-kenyang terus. Nah, itulah aneh dan tapi nyata bahwa ternyata perintah dari Nabi itu selalu bersesuaian dengan fisiologi dan biokimia daripada tubuh manusia. Kalau dipaksakan baru kenyang, baru mau berhenti makan, maka glukosa yang masuk ke tubuh seseorang sudah melampaui kemampuan insulin mencernakannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin majelis duha ini, perlu diketahui bahwa untuk menyehatkan tubuh kita, Allah mentakdirkan kita perlu memakan makanan-makanan yang halalan thayyibah. Makanan yang halalan thayyibah ini ternyata setelah dikaji secara biokimia, dia itu terdiri dari 3 komponen yang penting. Apa 3 komponen yang penting itu? Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat itu mempunyai anggota, namanya itu glukosa. Ada glukosa, ada galaktosa, ada fruktosa. Dari ketiga macam ini, yang lebih dahulu diuraikan oleh insulin di dalam tubuh seseorang, itu adalah glukosa. Maka kalau kita mengkonsumsi terlalu banyak nasi, akibatnya yang terjadi adalah glukosa dalam darah seseorang akan meningkat. Insulin langsung diperintahkan untuk keluar. Tapi bagi orang yang mengalami gangguan diabetes, insulinnya itu mempunyai potensi yang sedikit lemah. Untuk mencernakan katakanlah 1 gram glukosa diperlukan sekian mililiter insulin, maka pada orang yang diabetes dibutuhkan lebih banyak insulin. Apa akibatnya? Lama-kelamaan orang yang diabetes tidak memiliki insulin lagi untuk bisa menghancurkan glukosa yang masuk. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak pasti akan mendapatkan nasihat dari dokter yang merawat anggota keluarga kita yang mengalami diabetes, misalnya, nauzubillah min zalik. Pasti nasihatnya adalah mengurangi mengkonsumsi bahan makanan yang terdiri dari tepung atau terdiri dari karbohidrat. Dengan bahasa yang lebih praktis, kita diperintahkan untuk mengurangi makan. Nah, Profesor Dr. Askandar Cokroprawiro bisa menguraikan masalah ini untuk sampai pada suatu tingkat di mana orang tidak merasa terlalu tersiksa dengan batasan-batasan tidak boleh memakan makanan tertentu itu. Bagaimana kiat-kiat yang diberikan oleh Profesor Dr. Askandar Cokroprawiro, guru besar kita yang ada di FK UNER, beliau memberikan suatu resep bahwa makanan itu dipecah menjadi 6 kali. Jadi orang-orang yang mengalami gangguan diabetes mellitus, nauzubillah min zalik, masih diperkenankan mengkonsumsi banyak makanan, tapi dalam selang waktu tertentu saja, yaitu setiap 3 jam. Kalau sudah 3 jam, boleh memakan kudapan atau camilan. Nah, camilannya juga ditentukan apa. Nah, ini yang terkenal dengan diet B daripada Profesor Dr. Askandar Cokroprawiro.
Mudah-mudahan beliau dapat melihat siaran kita ini sehingga merasa senang bahwa temuan beliau itu ternyata masih terus kita gunakan. Terus kita nasihatkan kepada pasien-pasien yang datang dengan keluhan adanya kadar glukosa yang tinggi di dalam darah dan sulit untuk turun. Nah, apa yang terjadi kalau kita itu mengkonsumsi makanan yang kita pecah menjadi 6 kali dalam sehari atau setiap 3 jam? Yang terjadi adalah peningkatan kadar glukosa itu tidak terlalu tinggi-tinggi amat. Jadi kalau kita misalnya sekarang sarapan, tadi jam 7 sarapan, maka kadar glukosa itu akan naik seketika sampai 150 kira-kira. Tapi kalau kita selesai makan, glukosa itu akan diturunkan oleh insulin menjadi kembali 110 atau bahkan di bawahnya menjadi 90. Dan itu adalah kadar yang normal. Begitu hebatnya ciptaan Allah, di mana kalau ada glukosa di dalam darah, segera insulin keluar untuk menetralisirnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia itu dalam bentuk yang amat sempurna. Kesempurnaan ciptaan Allah yang bernama manusia tidak selesai dengan hanya wajah yang tampan, muka yang cantik, yang elok rupawan. Bukan hanya itu, tapi kesempurnaan ciptaan Allah berupa manusia multidimensi. Dimensi yang kita sorot sekarang ini baru dimensi metabolisme. Bahwa metabolisme tubuh manusia itu sangat sempurna. Bagaimana mau dikatakan tidak sempurna? Begitu ada glukosa berlebihan dalam darah, pankreas menyemprotkan insulin, ceret. Maka seketika glukosa itu turun. Nah, inilah yang disiasati oleh para dokter di rumah sakit dan di klinik dan di prakteknya, di puskesmas juga, kepada para penyandang diabetes disarankan untuk menggunakan insulin injeksi. Tapi apa yang terjadi di masyarakat? Masyarakat tidak mau menerima saran kalau mempunyai penyakit glukosa, lebih baik menggunakan injeksi insulin. Masyarakat takut. Masyarakat merasa kalau orang sudah sampai pada tingkat pengobatannya itu pakai injeksi insulin, masyarakat merasa, waduh saya ini sudah terminal. Sudah fase akhir dari hidup saya. Anggapan yang lain adalah, saya akan tergantung sekali dengan insulin ini. Sehingga saya menolak untuk diobati dengan insulin. Padahal sebenarnya, hakikatnya, kalau seorang yang sakit diabetes, kelebihan glukosa tidak cukup insulin dalam dirinya untuk menghancurkan, kemudian dibantu dari luar dengan insulin injeksi, sebetulnya inilah suatu proses kesembuhan yang sangat mendekati alamiah. Karena yang terjadi dalam metabolisme tubuh kita juga demikian. Begitu ada glukosa tinggi dalam darah, maka pankreas. Jadi aslinya itu yang mengeluarkan insulin itu adalah kelenjar pankreas, maka dia kemudian disemprotkan keluar. Nah, itulah keistimewaan tubuh manusia. Jadi nikmat Allah bermacam-macam. Tidak mampu kita menghitungnya satu persatu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Tapi kita berusaha untuk mengurai nikmat-nikmat Allah itu untuk apa? Untuk lebih meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah terhadap karunia-Nya berupa tubuh yang seperti ini. Jadi kewajiban kita adalah memelihara kesehatan. Memelihara kesehatan itu adalah salah satu bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hasilnya luar biasa. Begitu kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah kemudian akan menambah-nambah nikmatnya.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita awali karena sebetulnya topiknya itu nyeri pinggang. Tapi kita awali dulu dengan meningkatkan rasa syukur kita dengan karunia Allah, dengan tubuh dan alat-alat di dalam tubuh kita yang tanpa kita pikirkan, kita atur, dia sudah bekerja automatically. Bekerja secara otomatis demi kesehatan tubuh kita. Nah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang kita itu mau katakan tidak ada? Tidak mungkin. 31 kali Allah mengingatkan kita dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, salah satu di antaranya tadi kita uraikan adalah Allah beri kita insulin. Allah beri kita kesempatan mengkonsumsi glukosa tanpa resiko apapun. Kalau kita pandai mensiasatinya sesuai dengan resep Profesor Dr. Askandar Cokroprawiro misalnya, yaitu dengan membuat waktu berjarak antara kita mengkonsumsi makan pagi, kemudian brunch, antara makan pagi dan makan siang, selisihnya 3 jam. Katakanlah sekarang kita mengkonsumsi sesuatu, nanti jam 10 boleh makan lagi. Setelah jam 10 kapan lagi boleh? Tambah 3 jam, jam 13, jam 1. Setelah itu apa lagi? Jam 4. Setelah jam 4 apa? Jam 7. Itu mungkin terakhir atau terakhirnya nanti tambah 3 jam lagi, jam 10. Itu tadi adalah bagaimana Allah menciptakan alat-alat tubuh kita itu dengan sangat sempurna. Nah, sekarang masalah yang akan sedikit kita ketengahkan adalah Allah itu menciptakan di dalam tubuh kita itu tulang punggung yang demikian kuat. Mungkin slide pertama sudah, slide kedua. Nah, tulang punggung yang begitu kuat itu fungsinya apa? Itu adalah untuk pertama membuat kita itu bisa berjalan tegak. Karena Allah menciptakan makhluk-makhluk di bumi ini dengan berbagai macam karakter cara berjalan. Itu semuanya ada dalam Al-Quranul Karim. Allah menciptakan ada makhluk yang cara berjalannya itu dengan melata, ngesot. Siapa yang tahu makhluk apa yang berjalannya itu dengan ngesot? Ular. Kalau cecak, nah itu dia sudah punya kaki. Dia boleh kita katakan merayap dan cucu kita paling hafal lagunya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Nah di situ datang seekor nyamuk ya katanya ya. Lalu hap. Nah nyamuk pun ada dalam Al-Quran. Insya Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 26. Nyamuk itu istimewa. Karena nyamuk itulah yang membantu kita bisa terjaga di dalam kenyenyaan tidur untuk bangun sholat tahajud. Nah sholat tahajud ini penting untuk kesehatan pinggang kita. Nah sekarang kita kembali ke laptop, nyeri pinggang. Nyeri pinggang itu adalah suatu penyakit yang seringkali dikeluhkan oleh masyarakat. Terutama masyarakat yang usianya sudah agak banyak. Jadi WHO membagi manusia itu dalam beberapa golongan, yaitu golongan lansia, itu kalau sudah tua sekali. Usianya lansia itu dari pertengahan sampai 60 atau 59. Kemudian dari 60 sampai 74, kemudian 75 sampai 90. Kalau di atas itu namanya lansia paripurna. Jadi sudah komplit. Tidak ada lagi lansia lebih dari 90. Ya mungkin suatu saat nanti akan ada lagi manusia pasca paripurna. Karena kalau di Jepang
95 itu sudah merupakan usia rata-rata harapan hidup. Terutama di kota tertentu, kayak Okayama. Di sana dijumpai populasi manusia yang usianya itu di atas 100 tahun dalam jumlah ribuan. Luar biasa. Kalau kita teliti orang Jepang itu mengapa usianya lanjut-lanjut dan relatif sehat-sehat, karena ternyata mereka itu sedikit sekali mengkonsumsi karbohidrat. Jadi ada satu sifat orang Jepang yang baik, yaitu sedikit mengkonsumsi produk makanan yang nanti akan menghasilkan glukosa. Akibatnya apa? Insulinnya itu terpelihara, tidak dipakai secara boros. Kalau kita terlalu banyak ngemil sesuatu yang manis, sama saja dengan kita itu menguras ATM insulin kita itu berkali-kali, sehingga jangan kaget pada usia yang masih belum terlalu tua, ternyata ATM kita itu sudah kosong. ATM insulin maksud. Insulin yang sudah tidak ada lagi itu memerlukan insulin dari luar. Nah, itu yang seputar glukosa dengan insulin. Nah, kembali kepada nyeri pinggang itu, orang lansia ini mudah sekali nyeri pinggang. Kenapa? Karena faktor adanya osteoporosis. Osteoporosis itu adalah terjadinya pengeroposan daripada tulang-tulang, termasuk tulang punggung, tulang pinggang, tulang panggul. Jadi kalau duduk lama-lama begitu, lama-lama akan merasa sakit pinggang. Terus bagaimana? Tidak boleh lama-lama. Jadi kita harus menggerakkan tubuh kita. Pindah posisi, ya minimal memindah posisi kaki kita itu sehingga tidak selalu seperti itu. Kalau selalu seperti itu nanti akan jarem, sulit bangun. Dibangunkan orang baru bisa. Itu kalau lansianya mendekati paripurna. Nah, kalau di gambar ini barangkali atau sudah lewat gambarnya, itu digambarkan bagaimana manusia itu dilukiskan dari tidak bisa berjalan, kemudian bisa merangkak, kemudian berjalan mulai tegak tapi tidak lancar, kemudian remaja, sangat lincah-lincahnya. Kemudian umur 40, berjalan tegak, dan lama-kelamaan jalannya kembali membungkuk. Pakai tongkat. Kalau tidak pakai tongkat bisa jatuh ke depan. Naudzubillah min zalik. Jadi ini seolah-olah kalau dilihat seperti suatu siklus. Dari tidak bisa berjalan, berjalan tertatih-tatih, kemudian berjalan baik, kemudian lama-kelamaan berjalannya juga tertatih-tatih lagi, akhirnya kembali ke tempat tidur, tidak bisa bangun sendiri. Naudzubillah min zalik. Bagaimana mencegah supaya ini tidak terjadi? Caranya itu adalah dengan mencegah supaya kita tidak kena penyakit nyeri pinggang. Karena asal muasalnya itu adalah di nyeri pinggang itu. Jadi nyeri pinggang itu, rasa nyerinya itu terasa di pinggang. Kemudian bertambah ketika kita bergerak. Maka orang yang nyeri pinggang itu merasa sangat kesakitan kalau bergerak. Ada yang bahkan tidak berani bergerak. Banyak kejadian seperti itu. Lalu apa yang dilakukan? Dokternya disuruh datang supaya mengatasi sakit pinggang yang luar biasa, yang kalau ditanya kepada pasiennya mengatakan, saya rasanya seperti mau mati. Sakitnya itu seperti rasanya mau mati. Jadi dia takut bergerak. Nah, siapa yang pernah merasakan sakit seperti ini? Nah, itu ada di slide. Nah, orang yang mudah sakit seperti ini itu adalah orang-orang yang malas bergerak. Jadi digambarkan di sini misalnya direktur. Direktur betul ya, bukan direken batur. Direktur betul itu jarang bergerak. Karena semuanya itu dia main perintah. Tolong ya disiapkan mobil saya. Nah, gitu. Tolong ya, semuanya itu tolong. Padahal intinya perintah. Itu mudah sakit pinggang. Manajer. Kemudian orang yang bekerja keras. Pegawai kereta api.
terutama yang mengurusi rel-rel kereta api dengan bantalan-bantalannya. Tapi tidak tahu sekarang apakah masih pakai sistem seperti itu. Kemungkinan tidak, karena kalau melihat struktur rel kereta api yang super cepat seperti Jakarta-Bandung itu kayaknya rel kereta apinya beda. Jadi ada orang-orang yang peka untuk terjadinya nyeri pinggang. Ibu-ibu, para sekretaris, jadi yang banyak duduk. Ibu-ibu yang banyak menjahit, itu potensi sakit pinggangnya besar. Ibu-ibu yang rajin membuat resep-resep makanan yang bermacam-macam, itu potensi sakit pinggangnya juga besar. Apalagi yang rajin mencuci pakaian, itu juga mudah sakit pinggang. Apa yang terjadi dengan pinggang yang sakit? Nah, ini di slide yang ke-10 kali ya. Itu kita lihat di sana, pinggang kita seperti itu. Di daerah yang berwarna merah, itu sering mengalami rasa sakit. Mengapa demikian? Karena di daerah yang warna merah itu banyak sekali serabut-serabut sarafnya. Sehingga bila terjadi sesuatu di situ akan cekot-cekot langsung. Kemudian di mana lagi? Kalau kita lihat dari belakang, apa yang terjadi dengan pinggang yang nyeri itu? Ternyata aliran darah ke sana banyak sekali. Dan aliran darah itu membawa perubahan-perubahan yang menyebabkan zat-zat yang menimbulkan sakit itu pada bermunculan. Nah, penyebab-penyebab yang selain daripada karena terlalu banyak bekerja itu adalah bisa karena infeksi. Jadi ada orang yang tidak sembuh-sembuh sakit pinggang, kita harus curiga apa enggak infeksi tulang. Oh, apa ada orang yang infeksi tulang? Ada ternyata. Infeksi tulang yang bisa berjalan tanpa diketahui pemilik tulang, antara lain itu adalah spondylitis tuberculosis. Spondylitis tuberculosa itu adalah infeksi tulang yang disebabkan oleh kuman TBC. Jadi jangan anggap enteng penyakit TBC. Setelah dia menyerang paru-paru seseorang, dia bisa menyerang ke tulang. Nauzubillah min dzalik. Kemudian nyeri pinggang bisa disebabkan oleh rematik. Rematik ini adalah yang paling banyak menjadi kambing hitam penyebab orang nyeri pinggang. Sepertinya sederhana rematik. Diberi obat seperti diklofenak begitu sudah sembuh, tapi nanti dia kambuh lagi. Jadi perlu disiasati, barangkali ada makanan-makanan tertentu yang harus kita hindari. Rematik ini juga tidak hanya menyerang pinggang, tapi juga menyerang sendi-sendi jari-jari. Slide 15. Nah, itulah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang mungkin dapat kita sampaikan. Kemudian yang di slide ke-16 itu adalah penyebabnya itu asam urat. Nah, ini yang banyak diderita kita. Gouty arthritis. Itu menyerang ibu jari, persendian ibu jari. Kalau pakai slop, sakit sekali. Kemudian juga menyerang ke tangan, juga menyerang persendian leher. Itu sakit sekali rasanya. Nah, bagaimana memeriksanya? Slide ke-20. Kita bisa memeriksa pasien dengan nyeri-nyeri itu dengan cara yang langsung mudah, itu CT scan atau MRI. Nah, apa yang harus dihindari kalau ada orang yang mengeluh nyeri pinggang begini? Slide ke-23. Jangan makan makanan yang mengandung protein purin yang tinggi. Di mana terletak protein purin yang tinggi itu? Pada beberapa jenis sayuran, misalnya brokoli, kemudian kacang-kacangan. Jadi termasuk juga tempe, itu kacangnya kacang kedelai. Agak dikurangi maka serangan nyeri pinggang akan berkurang. Kemudian kita juga harus mensiasati cara bergerak. Jangan membungkuk
berlebihan. Hindari membungkuk berlebihan. Hindari juga membungkuk tiba-tiba. Nah ini kalau dibawa ke sholat, bagaimana menghindari sakit itu? Kalau mau ruku pelan-pelan. Jadi Allahu Akbar, kemudian membungkuk pelan-pelan, kemudian bangkit lagi sami Allahu liman hamidah, bangkit juga pelan-pelan. Bagaimana pengobatannya? Pengobatannya yang penting itu adalah istirahat. Berbaring ini boleh terlentang, boleh juga miring ke kanan, seperti tidurnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, bisa juga sekali-sekali dengan berbaring miring ke kiri. Kemudian juga boleh duduk, tapi usahakan posisinya itu tidak tegak lurus, tapi agak bersandar sedikit, membentuk sudut 60 derajat. Nah demikianlah Bapak dan Ibu sekalian, hal-hal yang dapat kita awali berbagi dalam kesehatan dalam Islam. Mudah-mudahan Allah menyampaikan niat kita ini, menerimanya sebagai amalan yang diridhoi dan diberikan balasan pahala yang sebanyak-banyaknya dan bermanfaat bagi diri kita masing-masing dan keluarga kita di rumah dan bagi masyarakat luas. Mudah-mudahan demikian kita dapat berjumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terbuka sekarang ini kesempatan bagi Bapak dan Ibu menyampaikan 1-2 pertanyaan yang mungkin dapat kita bahas bersama-sama. Monggo, dipersilakan. Mungkin dimulai Pak Nasih atau siapa? Ustadz Nasih atau Ustadz siapa? Monggo. Ibu-ibu juga, karena ibu-ibu itu banyak sakit pinggang sebetulnya. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sebelumnya sudah pernah dibawa ke dokter, diperiksa? Belum. Oh, berarti ya kita awali dulu dengan pemeriksaan seperti tadi Pak. Jadi dalam pemeriksaan dokter itu nanti kakinya akan dicoba digerakkan. Sakit apa tidak? Sakit apa enggak kalau kakinya digerakkan? Oh, ya mungkin itu disebabkan ada sarafnya yang ketarik Pak. Jadi mungkin ya tidak apa-apa, tapi dibantu istirahat dan kemudian bagian-bagian yang sakit pertama-tama bisa dibarut dengan minyak juga dan didoakan dengan membacakan Al-Fatihah supaya nyerinya tadi hilang. Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada orang yang sakit ini ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah. Sembuhkan dia, kembalikan kekuatannya dan kesehatannya seperti semula. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah sembuh Pak. Dan diulang-ulang. Karena di dalam ruqyah itu tidak ada suatu pembatasan dosis. Jadi kalau belum sembuh sekali, ya 2 kali. Belum sembuh 2 kali, 3 kali. Nanti qadarullah baru akan kita dapatkan kesembuhan. Yang penting di sini adalah yakinlah bahwa Allah itu menyembuhkan semua penyakit. Fa idza maridtu fahuwa yashfi.
Itu doa Nabi Ibrahim. Berupa doa itu. Karena ayat sebelumnya tentang doa dan ayat sesudahnya juga tentang doa. Sehingga fa'idha maritu fahuwa yashfin jatuh pada suatu posisi merupakan suatu doa. Jadi kalau kita sakit, kita sebut saja fa'idha maritu fahuwa yashfin. Allah akan menyembuhkan. Nah itu dibantu disertai dengan suatu usapan ringan di bagian tubuh kita yang sakit. Kalau kita sakit jantung bagaimana? Ya usapkanlah tangan kita di bagian tubuh kita yang ada jantung. Di dada sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, sembuhkanlah aku ya Allah dari penyakit jantungku. Jagalah aku ya Allah, aku berlindung hanya kepadamu ya Allah dari penyakit-penyakit yang aku tidak akan kuat menderitanya. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit jantung apapun jenisnya. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami berserah diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ya kurang lebih demikian Pak. Nah kalau tadi pinggang, yang dibarut itu adalah pinggang kita. Kalau anak yang sakit perut bagaimana? Ya perutnya yang diusap Bu. Nanti dia akan gelegean. Kalau anaknya tidak bisa gelegean, yang gelegean itu yang mengusap tadi. Tapi itu sudah merupakan simbol bahwa dia akan sembuh. Jadi sering kita melihat orang yang menyembuhkan orang lain, itu yang gelegean itu malah yang melakukan. Itu tandanya akan sembuh, akan berhasil. Jadi kalau tidak ada reaksi apa-apa, berarti belum tercipta suatu interaktif antara orang yang berusaha menyembuhkan dengan orang yang sakit. Saya mengatakan yang menyembuhkan, orang yang menyembuhkan, karena tidak selalu itu dokter. Itu terbuka bagi siapa saja. Dokter itu adalah jabatan. Jabatan seorang yang menuntut ilmu kedokteran. So, ada rahasia jabatan bagi seorang dokter. Dan ini yang harus diketahui para masyarakat juga, untuk tidak terlalu menekan dokter menjelaskan penyakit dari orang lain. Katakanlah kalau penyakit dari ayah kita mungkin kita bolehlah. Dan itu sepengetahuan ayah kita, dokter akan menceritakan. Tapi kalau misalnya keluarga bukan keluarga inti, ya tidak perlu kita menanyakan. Dan kita juga tidak akan bisa membantu toh. Tadinya ipar saya itu sakitnya apa? Tidak boleh. Dokter sulit untuk bisa mengatakan. Dan tidak akan mau mengatakan. Karena ada rahasia jabatan. Dan dokter insya Allah akan menjaga betul untuk mempertahankan rahasia jabatannya. Jadi begitu Pak tentang sakit pinggang tadi. Karena banyak sekali penyakit yang sebetulnya sembuh tanpa harus ke dokter. Wah, bahaya ini, mateni pasarannya dokter. Tapi insya Allah tidak, karena Allah itu maha adil dan maha menciptakan lapangan pekerjaan. Manusia saja yang tidak mau memohon kepada Allah. Kalau kita mohon kepada Allah, Allah akan berikan. Jadi jangan takut karena Allah itu maha adil dan selalu diiringi dengan maha bijaksana. Hakim. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Innaka antal alimul hakim. Monggo Pak. Lapar. Kalau yang saya pernah tahu,
kami ini adalah suatu kaum yang makan ketika lapar. Nah itu mungkin penjelasannya itu adalah dari sudut bahasa. Karena sudut bahasanya itu begini. Ada kata-kata dalam bahasa Arab itu yang pengertiannya itu adalah past tense. Jadi sesuatu yang sudah terjadi. Ada juga kata-kata itu mudhari misalnya. Itu adalah suatu kata-kata peristiwanya masih berlangsung. Mudhari. Nah ini kita tidak meneliti sejauh itu. Kalau beliau selalu kalau nggak baru saya itu usia tahun bisa maksudnya seperti ini sudah berjuang tidak pernah sakit ini beliau mengatakan sesuatu dari nggak teratur yang begitu bisa kita sekarang kalau kita tidak berbangsa ya jadi sebetulnya logikanya adalah ketika seseorang merasa lapar, ketika itu asam lambungnya sudah mulai diproduksi. Kalau asam lambung sudah diproduksi, sensasi lapar itu muncul. Tandanya lambung kita itu udah kosong. Jadi banyak sekali perintah-perintah biokimia yang terjadi dalam tubuh kita, dalam setiap sekuens kehidupan kita sehari-hari. Kita cemas, maka keluar keringat. Kita sering mengatakan itu keluar keringat dingin. Karena rasanya anyep. Ketika kita lapar, di dalam perut kita disemprotkan asam lambung. Makanya kalau tidak segera makan, repotnya itu adalah asam lambung itu akan menggerus, mengiritasi lah dinding lambung. Sehingga rasanya itu perih. Kalau perihnya ini berkelanjutan, orang itu akan dikatakan punya penyakit MAH. Nah gitu Pak. Jadi apakah sebelum lapar itu tidak terlalu masalah? Ya bisa saja, mungkin Nabi menganjurkan sebelum lapar. Tapi pengertian sebelum lapar itu nanti kalau terlalu ditarik, orang belum waktunya makan sudah makan. Misalnya itu, maksudnya mestinya rahasianya bukan balik waktu. Tinggal suaminya. Maka balik itu juga sosok. Kita bukan apa makan, tapi pola makan. Rahasianya yang pernah kita makan seperti itu. Mohon penting sekali bagi kami yang di pos ini gitu, supaya kita bisa memperbaiki, kita bisa berdoa yang pernah mengalami berdoa. Ya saya tidak tahu Pak, tidak tahu. Ya jadi kita juga kalau tidak tahu ya kita harus katakan tidak tahu. Tidak bisa juga kita menduga-duga. Hanya kalau secara kaidah keilmuannya, ya seperti saya katakan tadi, mendekati jam kita biasanya makan, asam lambung itu sudah diciptakan. Nah, mungkin jawabannya ini yang Bapak harapkan. Kalau kita memasang niat mau berpuasa, asam lambung itu tidak diproduksi pada saat kita harus lapar. Tidak diproduksi. Tapi itu mulainya kapan?
insya Allah setelah 3 hari kita mulai berpuasa. Makanya kalau kita puasa Ramadan, hari pertama itu kita lemes. Hari kedua masih agak lemes, hari ketiga tidak terlalu lemes, hari keempat sudah biasa. Jadi perlu sedikit masa adaptif, penyesuaian. Lalu bagaimana penyiasatannya kalau kita mahasiswa untuk mengatasi rasa lapar itu? Ya kita berpuasa. Niatkan kita puasa, kemudian andai kata kita membatalkan puasa kita, ya anggaplah kita membatalkan puasa kita. Jadi ini langkah paling aman dan kita bisa meniru fisiologi Rasulullah SAW. Dan perkara batu yang diikatkan di perut beliau, itu hanyalah pada kesempatan-kesempatan yang tidak selalu demikian. Itu hanyalah ketika membuat parit ketika menjelang perang Ahzab. Nah ketika itu memang betul-betul Madinah sedang dalam kondisi terkepung, pasokan logistik makanan dihambat oleh pasukan Ahzab. Jadi tidak kita karena pasukan Quraisy lagi. Karena ini pasukan Quraisy itu sudah dibantu oleh sekutu-sekutu mereka. Maka dinamakan perang itu adalah perang Al-Ahzab. Juga disebut perang Khandak. Kenapa demikian? Karena ketika itu sahabat Rasulullah SAW, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, diminta pendapat oleh para nabi, apa saran Anda semua? Kita menghadapi suatu serbuan dari musuh yang jumlahnya, katakanlah bahasa sekarang tidak terkira. Jadi ketika itu kira-kira jumlahnya 10.000. 10.000 mengepung sebuah kota, itu sudah sangat parah. Tidak mungkin ada kiriman logistik. Apa maksudnya logistik? Kalau zaman sekarang tidak ada kiriman di dalam truk-truk membawa beras, membawa jagung, membawa ubi. Tidak ada, tidak bisa masuk. Ketika itulah Madinah menderita kekurangan bahan makanan. Nah ketika itu Rasulullah SAW membantu membuat khandak, parit, perut beliau itu diganjel dengan batu. Ya alhamdulillah tetap ada saja makanan, tapi sulit didapat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala selalu, mudah-mudahan kita terlindung dari itu ya, na'udzubillah min zalik. Di zaman Nabi Yusuf pun Mesir mengalami kekurangan pangan yang sangat dramatis. Sehingga Raja Mesir itu bermimpi bahwa ada 7 butir gandum yang kering, ada 7 butir gandum yang hijau. Ada 7 sapi yang gemuk, ada 7 sapi yang kurus. Dia bingung, tidak bisa mengartikan arti mimpinya. Ketika dia menceritakan hal itu ke dalam majelisnya, dia menyahutlah seorang pelayan yang pernah satu penjara dengan Nabi Yusuf. Di penjara ada orang yang bisa menakwilkan mimpi. Begitu ceritanya. Sehingga Nabi Yusuf tertolong keluar dari penjara. Jadi Al-Quran itu adalah sumber literasi kita. Setiap pikiran kita itu terpojok. Pikiran kita itu buntu. Terantuk. Kembalilah kepada Al-Quranul Karim. Makanya Masjid Imam Bukhari ini harus punya 100 Quran. Tidak perlu kita mencari-cari di mana Al-Qurannya. Di tiap pojok ada Al-Quran. Alangkah indahnya. Masjid Nabawi kenapa demikian istimewa? Karena di mana-mana mudah didapatkan Al-Quran. Mau yang bahasa Senegal, ada. Yang bahasa Cina, apalagi. Bahasa Togo, ada. Jadi berbagai macam bahasa, kalau saya tidak salah ingat, 107 bahasa Al-Quran sudah dibuat. Mengapa kita tidak mempermudah bagi mahasiswa kita? Harus dipermudah. Di sini harus berderet-deret Al-Quran dengan tafsirnya. Berderet-deret Riyadhus Shalihin. Berderet-deret kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Jadi tidak ada alasan mahasiswa itu terlambat lulus. Oh, saya diblokir, tidak bisa pinjam di perpustakaan karena masih ada ini tanggungannya. Kembalilah ke Masjid Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari itu nama besar. Nama seorang perawi hadis, pengumpul hadis. Orang langsung akan percaya hadis kalau dikatakan itu riwayat dari
kitab Imam Bukhari. Yang kedua Imam Muslim. Kalau kedua-duanya orang sudah mengatakan muttafaq alaih. Sudah sepakat seluruh ahli hadis. Padahal masih ada 6 lagi ahli hadis yang hebat-hebat. Ada At-Tirmizi, ada Najasi, ada banyak Daud. Jadi kita ambil yang baik-baik, Pak. Insya Allah niat kita demikian. Dan kemudian kita kalau tahu, kita sampaikan pula yang kita tahu dan baik. Jadi itu menurut saya paling hebat itu yang bisa kita kerjakan. Tidak bisa kita getuk tular orang di sekitar kita. Pasti akan terwujud. Insya Allah. Ya. Berkelanjutan. Saya terbuka, jadi mohon kalau mau ke nomor WA saya diambil dan bisa langsung nanya saya. Dan insya Allah itu akan mempercepat hubungan silaturahim di antara kita. 0812, diizinkan sekali. 0812 1967 1969. 0812-nya itu nomor yang umum. 1967 itu tahun. 1969 itu tahun juga. Kenapa tahun itu istimewa? Nah, itu mungkin saya belum ingin menyampaikan, tapi 1969 itu adalah tahun masuknya saya di fakultas. Monggo. Iya, ada sejarah. Itu nemu, Pak. Jadi tidak mahal itu. Waktu itu hanya 40.000. Lalu saya nemu, boleh saya ambil nomor? Boleh, ya sudah, dapat. Ada sejarahnya. Cukup Pak, ya Alhamdulillah bisa silaturahim dengan Bapak Ibu Aisyah dan kalau bapaknya apa namanya? Muhammadiyah ya. Harusnya ada namanya sendiri itu, Muhammadiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.